Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1 IPA yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Sebelum kita membahas tumbuhan sahabatku, makhluk hidup ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang mendasar: yang pertama, bernafas; yang kedua, butuh makan dan minum; yang ketiga, adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup; yang keempat, berkembang biak; yang kelima, menanggapi rangsangan; yang keenam, bergerak; yang ketujuh, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau menggunakan bagian tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan. Kita bahas perkembangbiakan generatif dulu. Perkembangbiakan generatif diawali dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Pada tumbuhan, alat kelamin jantan disebut benang sari, alat kelamin betina disebut putih, sel jantan disebut sel sperma, sel betina disebut sel telur atau ovul. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Pembuahan adalah peleburan antara benang sari dan putih. Bagian-bagian bunga. Bunga memiliki beberapa bagian. Ada yang namanya mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, gagal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga berdasarkan kelengkapannya dibedakan menjadi 2. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contohnya bunga sepatu. Bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian dari bunga lengkap. Contohnya bunga kelapa. Berdasarkan lengkap atau tidak lengkap alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 2, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putih, disebut bunga hermafrodit atau bunga banji. Contohnya bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, dan bunga mangga. Bunga yang tak sempurna memiliki benang sari saja atau putih saja. Bunga berkelamin tunggal, contohnya bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, dan bunga pasir. Jadi dapat disimpulkan, bunga lengkap itu sama dengan bunga sempurna. Bunga sempurna belum tentu termasuk bunga lengkap. Sedangkan bunga tidak sempurna otomatis sudah bunga tidak lengkap. Contoh bunga tidak sempurna, bunga jagung menghasilkan 2 macam bunga, bunga yang berbentuk malai di bagian ujung atas dan bunga berbentuk tongkol di ketiak daun. Bunga malai jantan menghasilkan benang sari, sedangkan bunga tongkol yakni betina memiliki putih. Ini dinamakan tumbuhan berumah satu. Ini gambarnya, gambar bentuk bunga jantan dan bunga betina. Yang atas itu bunga jantan, yang bawah itu bunga betina. Contoh bunga tidak sempurna. Tumbuhan sawit hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja dalam satu batang. Alat kelamin jantan dan betina tidak terletak dalam satu batang tumbuhan, maka disebut tumbuhan berumah 2. Ini contohnya bunga betina sendiri, bunga jantan sendiri, jelas berbeda. Tumbuhan pepaya memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu bunga sempurna bersama-sama dalam satu tumbuhan. Tapi juga ada yang memiliki bunga jantan saja, ada yang juga memiliki bunga betina saja.
Kita masuk ke penyerbukan atau persarian. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Letak benang sari dan putik tidak selalu berdekatan sehingga terjadi penyerbukan yang tidak selalu berlangsung dengan sendirinya. Bunga yang benang sari dan putiknya berjauhan diperlukan faktor dari luar. Yang pertama angin atau anemogami, yang kedua air atau hidrogami, yang ketiga hewan atau zoidiogami, yang keempat manusia. Anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin, memiliki ciri tidak mempunyai mahkota, serbuk sarinya sangat banyak, tangkai putik terjulur keluar serta ukuran kepala putiknya yang relatif besar, kedudukan benang sari bergantungan, tangkai bunga panjang dan terjulur keluar di atas permukaan daun. Contohnya padi, jagung, gandum, tebu, dan alang-alang. Zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Contohnya burung ornitogami, siput malakogami, serangga entomogami, kelelawar chiropterogami, contohnya jeruk, pepaya, kacang tanah, kacang panjang, mawar, dan kemiri. Ciri bunga penyerbukan secara zoidiogami, mahkota besar, berwarna-warni, berbau khas, serbuk sari lengket, menghasilkan madu atau nektar. Proses penyerbukannya dibantu oleh manusia atau antropogami, contohnya adalah tanaman vanili. Hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan berbiji yang tumbuhnya terendam di dalam air. Contohnya Hydrilla sp dan teratai. Ini beberapa gambar tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh beberapa hewan. Ada yang dibantu oleh burung, kelelawar, siput, kupu-kupu, maupun angin. Berdasarkan asal serbuk sarinya melekat di atas kepala putih, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan dalam satu bunga, contohnya bunga jambu atau bunga sepatu. Penyerbukan tetangga, penyerbukan dalam satu tumbuhan, contohnya bunga jagung. Penyerbukan silang ialah penyerbukan antara tumbuhan yang berbeda, contohnya padi. Penyerbukan bastar ialah penyerbukan antara tumbuhan yang berbeda varietas. Adalah gambarnya proses penyerbukan ada 4, ada penyerbukan sendiri, silang, bastar, dan tetangga. Gambar secara jelasnya penyerbukan bunga dengan 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat penyerbukan bastar. Zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Contohnya burung ornitogami, siput malakogami, serangga entomogami, kelelawar chiropterogami, contohnya jeruk, pepaya, kacang tanah, kacang panjang, mawar, dan kemiri. Demikianlah pelajaran kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.